Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk pemasangan swing arm QTT MX New pada MSQ saya katakan sudah tuntas ya. Kenapa saya katakan sudah tuntas? Karena ini sudah PNP ya, dan nggak ada lagi kendala ya, karena kemarin itu sempat saya pakai 2 kali ya, tapi masih banyak kendala pada swing arm ini, jadi saya nggak upload ya dari kemarin. Jadi baru kali ini sempat saya perlihatkan kepada teman-teman ya, karena saya mau teman-teman itu langsung terima beres saja, nggak ada masalah sedikit pun ketika saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Pemasangan swing arm MX New ini ke MSQ saya pastinya butuh banyak penyesuaian ya, dari astenga, dari gear, dari dudukan kaliper, dari dudukan subbreaker, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman tonton sampai habis ya untuk penjelasan mengenai pemasangan swing arm QTT. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube channel saya, OE Motor Vlog. Oke, selepas ini kita langsung saja review cara pemasangannya ya. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dulu untuk bagian depan ya, dari astenga menuju ke dudukan subbreaker ya. Oke, jadi untuk bagian astenganya itu PNP ya, cuma yang harus kita rubah itu di bagian armnya. Jadi untuk di bagian armnya itu bagian kanan tidak perlu ubahan sama sekali ya. Yang kita butuhkan perubahan itu di bagian kiri ya teman-teman, di bagian sini, karena untuk swing arm MX New itu ukurannya atau panjangnya itu dari kanan ke kiri itu pendek ya, sedangkan punya MX King itu panjang sedikit daripada MX New. Kalau nggak salah itu MX New panjangnya itu dari kanan ke kiri itu sekitar 12 cm, sedangkan MX King itu sekitar 15 cm. Jadi teman-teman harus sesuaikan untuk di sini ya teman-teman harus sesuaikan di sini. Teman-teman harus papas di bagian sini untuk menyesuaikan dengan ukuran bosnya ya. Nah, jadi seperti itu, karena kalau teman-teman papas bos pada rangkanya ini itu beresiko sangat tinggi ya, karena kapan kala teman-teman mau menggunakan swing arm standar lagi, teman-teman sudah kerepotan ya, karena sudah mengubah ukuran bos pada rangka MX King teman-teman. Jadi lebih mudahnya itu teman-teman mendingan mengubah atau mengakali swing arm MX New ini agar bisa pas pada rangka MX King ini. Jadi itu saja untuk bagian depannya. Kalau nggak salah itu nggak sampai 1 cm ya kita papas di sini. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Yang pastinya itu cuma bagian kiri ya yang harus kita akali.
Oke, jadi untuk di bagian subbreaker itu udah PNP ya, cuma kita harus simpangi bos ya, seperti ini agar presisi ya teman-teman. Kenapa saya simpangi bos seperti ini? Karena rantainya itu bisa center ya, dari depan ke belakang di sini. Jadi itu kenapa saya ambil armnya agak ke kanan sedikit ya, supaya rantainya itu bisa center. Karena kalau saya simpan dudukan subbreakernya ini ke tengah-tengah sedikit, nah pastinya itu rantainya tidak bisa kita setel ya, karena posisinya itu sudah terlalu jauh dan rantainya itu bisa lepas sendiri ya kalau tidak center dari depan ke belakang. Oke, jadi itu dia untuk bagian astenya dan juga subbreaker ya. Jadi kita lanjut untuk di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini cukup banyak perubahan ya teman-teman. Nah, kita mulai dulu untuk di bagian kaliper ya. Karena di sini saya menggunakan kaliper KTC yang 2 piston, jadi ini khusus untuk pengguna KTC 2 piston saja ya. Untuk kaliper standar itu enggak ada. Jadi untuk kaliper cuma untuk bagian sini saja, ini ya, bos kirinya saja yang harus kita kecilin. Yang lainnya itu sudah PNP ya, tapi di sini saya sudah ubah untuk posisi kalipernya. Jadi untuk posisi kalipernya ini kurang lebih seperti punya posisi kaliper Ninja R ya. Nah, mungkin besok atau lusa saya akan buat posisi kaliper yang gantung ya, yang dibawa sini seperti kalipernya R15 ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi itu saja untuk di bagian kaliper ya. Ini khusus untuk pengguna kaliper KTC saja ya, yang atau yang Brembo ya, karena Brembo juga ada bentuknya seperti ini. Untuk yang standar belum ada ya teman-teman. Oke. Nah, sini saya masih menggunakan as roda belakang ori ya, punyanya MS King. Jadi yang saya ubah di sini itu sains. Di sini saya sudah bubut ya, kanan kiri dengan setelang rantainya juga ya. Nah, ini sudah ukuran 15 mili ya. Ini sudah ukuran 15 mili ya teman-teman. Jadi di sini untuk bagian as roda belakang itu saya sudah tambahkan bos ya, untuk bagian kiri dan juga kanan, karena as roda MS King ini terlalu panjang, jadi saya akali seperti ini. Dan untuk bagian bos-bosnya sendiri itu seperti ini ya. Ini sangat tipis ya, biar telunjuk saja juga nggak bisa masuk. Kenapa bosnya itu terlalu tipis ya? Agar rantainya itu bisa center ke depan ya, dan juga agar posisi bannya itu bisa sejajar dengan spakbor ya. Kemarin itu posisinya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini, tapi setelah saya melakukan beberapa perubahan di bagian bos, nah sekarang posisinya sudah center seperti ini ya teman-teman. Ini sudah berfungsi dengan baik. Jadi selanjutnya itu kita harus akali di bagian napgir ya. Untuk di bagian napgir itu saya sudah
papas ya. Nah, ini saya sudah papas. Di sini juga ya teman-teman, empat-empatnya sudah saya papas ya, karena kemarin itu bautnya kandas di sini, kandas ya di bagian sini. Jadi saya papas untuk bagian nut gearnya agar gearnya itu bisa sedikit masuk ya. Jadi untuk papasannya itu seperti ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri ya. Di sini saya ada ganjel ring. Kenapa saya ganjel? Nah, karena gearnya itu membelok ya. Nah, jadi saya akali sedikit, saya ganjel dengan ring agar gear belakangnya itu tidak goyang-goyang ya, seperti ular. Nah, ini sudah bisa dibilang udah sempurna dan sudah nggak ada kendala sedikit pun. Oke, jadi yang terakhir itu penyesuaian pada stabilisernya ya. Bisa dilihat sendiri, pasti teman-teman nggak perhatikan ya, di bagian stabilisernya itu normal ya, pastinya PNP, tapi kalau dilihat dari sisi lain itu di sini agak sadis ya untuk penyesuaian yang saya lakukan. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan untuk di bagian kanan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk di bagian sini itu sangat-sangat sadis ya. Kenapa? Karena rantainya ini kena ya di bagian stabilisernya. Jadi saya harus melakukan bukan sedikit pemapasan ya, ini sudah sangat tipis ya, tapi ini aman untuk dipakai harian ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini sebenarnya masih sampai ya pada stabilisernya, tapi ini sudah aman dan ketika dipakai itu sudah tidak kandas lagi ya. Saya sudah pakai ini 2 kali ya perjalanan jauh, dan selepas saya pulang itu pastinya ada bekas goresan rantai pada stabilisernya. Jadi berapa kali saya butuh penyesuaian sampai akhirnya jadi seperti ini ya. Tapi ini sudah aman ya teman-teman, dan ini juga enggak berpengaruh saat dipakai, dan pastinya ini nyaman-nyaman aja ya. Jadi itu dia ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pemasangan, ini dia ya yang harus kita lakukan agar bisa pakai swing arm QTT dari MX New ini. Dan kelebihannya itu dalam penggunaan swing arm QTT ini pastinya dalam bermanufaktur itu lebih enak ya teman-teman. Tapi untuk sekarang itu tidak ada enak-enaknya karena subbreakernya itu terlalu lembek. Itu baru bisa enak dipakai bermanufaktur kalau saya sudah ganti yang subbreaker tabung ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya ya, agar ketika saya mengganti subbreaker tabung itu teman-teman tidak ketinggalan ya video saya. Jadi seperti ini untuk reviewan pemasangan swing arm QTT MX New ya.